Tatkala Khalifah Umar bin Khattab menolak sholat di gereja Yerusalem. Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab salah satunya ditandai dengan makin meluasnya wilayah kekhalifahan. Itu termasuk wilayah Yerusalem. Pada tahun 636 atau 637 Masehi, dalam literatur lain, pasukan Islam berhasil merebut Palestina dari Heraklitus, Raja Imperium Besar Romawi Timur. Lazimnya, perjanjian serah terima cukup dilakukan oleh para panglimanya. Namun, Umar rupanya melihat bahwa Yerusalem adalah kota yang penting, karena di situ ada Masjidil Aqsa, salah satu tempat suci yang disebut dalam Al-Quran. Selain riwayatnya sebagai tempat yang disinggahi Nabi Muhammad dalam momen Isra Miraj, Masjid Al-Aqsa juga pernah menjadi kiblat umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. Melihat nilai strategis itu, Panglima Romawi dan Patriarch, Uskup Agung Sophronius meminta agar perjanjian penyerahan kota Yerusalem itu ditandatangani langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya, permintaan tersebut ditolak oleh Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Namun, dengan kebijaksanaannya, Khalifah Umar bin Khattab menyetujui permintaan tersebut. Dia juga melihat Yerusalem sebagai kota yang penting. Kebetulan, setelah selesai penandatanganan perjanjian penyerahan kota Yerusalem, tiba waktu sholat zuhur. Patriarch Sophronius menawarkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menunaikan sholat di gereja Sepulchre. Namun, Khalifah Umar menolaknya dengan halus. Dia khawatir gereja itu akan dirampas dan diubah jadi masjid jika umat Islam mengetahui pemimpinnya sholat di tempat tersebut. Kalau saya sholat di situ, dikhawatirkan di kemudian hari umat Islam merampas gereja Tuhan untuk dijadikan masjid. Sebaiknya kami cari tempat lain. Lalu pendeta berkata, kalian bisa sholat di atas karpet yang digelar di depan gereja. Kalian bisa sholat di bagian luar gereja, tak ada masalah dengan itu. Lalu Umar menjawab, aku tidak yakin dengan semua itu. Aku khawatir umat muslimin menganggap ini sebagai tempat ibadah. Mereka akan bersaing denganmu untuk mengambil alih gereja ini. Lalu Umar pun berkata pada sang pendeta, tunjukkan padaku bebatuan atau reruntuhan tempat di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam. Lalu sang pendeta menunjukkan tempat bebatuan tersebut. Lalu Umar membersihkan tempat tersebut dengan tangannya sendiri, dan diikuti oleh rombongan yang bersama Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar menyuruh untuk mengumandangkan azan di sana dan melakukan sholat zuhur berjamaah di sana. Umar berkata, dirikanlah masjid di sini. Ini adalah Masjid Al-Aqsa, masjid pertama kita, tempat di mana para rasul dan nabi Allah beribadah. Ini tempat suci ketiga kita. Umar pun bersyukur karena bisa melaksanakan sholat di situ di kawasan Masjid Al-Aqsa. Seperti diketahui, pada masa kepemimpinan Umar, umat Islam memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam kurun kurang dari 1 dasawarsa pasukan Islam mampu menaklukkan negeri-negeri legendaris. Meruntuhkan Imperium Agung Persia, juga mengguncang keberadaan Imperium Masyhur Bizantium. Islam pun pada akhirnya memiliki wilayah kekuasaan yang membentang luas mulai dari Cerinesia, Tripoliana, Mesir, Nubia, Levantina atau Mediterania Timur, Syam. Sekarang wilayahnya meliputi Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina, Anatolia, hingga Persia. Sebab itulah, sosok Umar kerap disebut sebagai seorang kaisar yang setara dengan Alexander Agung, Kaisar Makedonia, dan Cyrus the Great, Kaisar Persia, dua emperor besar dunia pada zamannya, yang kebesaran serta kekuasaannya malang melintang di seantero jagat. Namun, jangan pernah membayangkan jika kehidupan Umar layaknya para kaisar pada umumnya, sebuah potret kehidupan yang bergelimang duniawi sebagaimana yang diceritakan oleh epik-epik sejarah. Umar tetap hidup sederhana dan bersahaja, ketika takwa adalah cita-cita utamanya, ketika Allah jauh lebih ia cintai dari segala isi dunia, ketika Rasulullah adalah teladan abadinya,
dan ketika kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat banyak adalah impiannya.